dan sudah, nah ini memutuskan, ini saya kasih tanda kutip, dan sudah memutuskan jalur mana yang akan ditempuh, beam splitter kanan dipasang dengan cepat. Ya. Konfigurasi akhir adalah interference eksperimen. Lalu apa yang terjadi? Kita patut memperkirakan bahwa pemasangan beam splitter kedua ini tidak akan mengubah perilaku foton sebagai partikel. Ya, tadi kan sebelum dilepas dia eksperimennya which way. Dia udah niatnya aku mau which way eksperimen gitu fotonya gitu ya. Ternyata dia udah meluncur, beam splitter kedua dipasang gitu ya. Jadi kita patut memperkirakan bahwa pemasangan beam splitter kedua ini tidak akan mengubah perilaku foton sebagai partikel. Ya, dia dari awal udah partikel yang sudah ditentukan sebelumnya sesaat setelah melewati beam splitter kiri. Ya, kita duga gitu. Catatannya kita dapat melakukan sebaliknya ya, tapi ini yang arah ini dulu. Oke. Apa yang terjadi? Jadi eksperimen ini menghasilkan observasi bahwa kita nggak bisa menipu foton itu. Jadi jika beam splitter kedua itu tidak ada, dia akan berperilaku sebagai partikel. Kemudian kalau ada, dia akan berperilaku sebagai gelombang ya. Tidak peduli kapan beam splitter itu dipasangkan ya. Jadi tadi itu di skenario eksperimen ini kan kita angkat dulu beam splitternya kan, nggak dipasang. Jadi dia which way eksperimen. Pas dia udah jalan, seakan-akan dia udah memutuskan aku mau berperilaku sebagai partikel gitu ya. Dan kita pasang beam splitter yang kedua. Ternyata dia tetap berperilaku sebagai gelombang. Jadi yang terjadi adalah interference. Ya, jadi kalau terpasang ya berarti yang terjadi semua foton itu akan sampainya ke D1 ya. Akan sampainya ke D1. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini mungkin penutup ya, nanti kita lanjutkan berikutnya. Jadi, apakah skema eksperimen itu mempengaruhi hasil? Ini tadi yang kita bahas tadi ya, yang didiskusikan Pak Agung, Pak Armin, Pak Dimitri tadi. Apakah skema eksperimen mempengaruhi hasil? Hasil percobaan menunjukkan bahwa apa yang terjadi bukan sekedar skema eksperimen mempengaruhi hasil. Ya. Ini yang tadi itu ya. Kita mengingat tentang Bohr dan Einstein yang menyatakan bahwa kita tidak bisa mengobservasi perilaku gelombang dan partikel secara simultan, jadi nggak bisa sekaligus dua-duanya. Itu karena Bohr menyatakan bahwa tindakan observasi itu bagaimanapun dia akan menghasilkan gangguan melalui alat eksperimen itu. Jadi kalau kita lakukan gangguan dengan ternyata kita melakukan which way eksperimen itu sebenarnya mengganggu sehingga nanti perilakunya jadi which way ya. Kalau kita lakukan interference eksperimen ya kita mengganggu foton sehingga dia perilakunya akhirnya sesuai dengan interference eksperimen. Menurut Bohr seperti itu. Ya. Namun berdasarkan eksperimen yang tadi ya, delayed choice eksperimen yang dari lain aspek yang terakhir tadi itu mendemonstrasikan bahwa sifat komplementari tadi itu ya, perilaku sebagai partikel atau gelombang itu adalah prinsip yang sangat fundamental itu, sangat dalam ya. Bahkan lebih dalam dari apa yang dibayangkan oleh Bohr ya. Dalam eksperimen aspek tahun 2005 itu, yang tadi itu tahun 2005 Pak Ibu ya, dipublikasikan tahun 2007, foton itu melalui beam splitter 1 dan dia masih terlalu jauh dari lokasi beam splitter kedua untuk dipengaruhi oleh decision tadi ya, memasang atau mengangkat beam splitter ya. Dia terlalu jauh. Jadi kausalitas antara beam splitter kanan dengan foton yang baru berangkat itu diputuskan oleh skema eksperimen yang jaraknya jauh tadi ya. These two events are space-like separated ya, seakan-akan dia terpisah jauh dari satu semesta ke semesta yang lain gitu ya. Sehingga tidak ada pertanyaan mengenai apakah ada disturbance antara yang dilakukan di kanan dan yang
foton tadi gitu ya, karena fotonnya nggak mungkin terganggu. Tidak ada uh, jadi apapun yang dilakukan ya fotonya itu udah dia sesuai dengan skema awal tadi. Pokoknya kalau interference eksperimen ya dia akan berperilaku sebagai gelombang. Kalau apa which way ya dia akan berperilaku sebagai partikel ya. Itu tidak bergantung pada yang tadi itu. Dia apakah itu terganggu atau tidak oleh perubahan dari skema eksperimen yang diganggu. Pernyataan Bohr bahwa pengukuran itulah yang menentukan hasil itu jangan dianggap terlalu naif gitu ya. Itu lebih misterius daripada yang dinyatakan oleh Bohr. Kira-kira gitu ya kata Alain Aspect. Mungkin sampai sini dulu Pak Dimitri. Siap Pak Budi ya. Jadi ini memang sengaja kita mengajak Bapak Ibu-Ibu ya, penangkapan kita masing-masing dibawakan oleh ke Pak Budi Sulis dengan sangat bagus. Kegelisahan saintifik terbesar yang saat ini terjadi ya. Ini kalau Bapak Ibu-Ibu mengikuti apa yang diperbincangkan oleh Bapak Alain Aspect dan banyak pembicara-pembicara lain, itu saya menyebutnya kegelisahan saintifik ya. Kalau bahasa Kuhn ini, bahkan dalam penafsiran paling mutakhir dari mekanika kuantum, itu masih ada anomali yang nggak bisa dijelaskan oleh paradigma yang ada itu. Ya, Jadi nggak bisa sekedar dengan mengatakan postulat bahwa pengukuran itu mempengaruhi yang diukur ya. Itu belum selesai dengan itu ya. Banyak yang mengatakan ya, ini ya. misteri Wedge eksperimen dan lain-lain ini, ada yang menyebutnya juga retrokausal dan lain-lain. Itu kalau ada yang bisa memecahkan itu, katanya memang Nobel Prize Pak ya. Jadi ini yang kita bicarakan ini kenapa rumit sekali? Ya, ini on the frontier of the science itself. Nah, saya ingin di penghujung menuju akhir kuliah 2022 ini, Bapak dan Ibu-ibu bisa ikut merasakan ya, bagaimana orang-orang yang ada di frontier of scientific development. Jadi intinya semakin kita berusaha keras dan di situ ada ketidaktahuan, kalau bahasa Thomas Kuhn itu ada anomali ya, itu saatnya kita mempertimbangkan apa kita itu bisa mengubah dengan menala progressive belt. Jadi Alain Aspect kelihatan dia masih mau mempertahankan hardcore-nya ya. Ya. Hardcore. Tapi dia sendiri bingung dengan hasil eksperimen itu ya. Dan Alain Aspect itu kalau Bapak lihat nggak sembarangan ya, Bapak bisa cek ya. Di YouTube tuh beliau bisa menjelaskan kuantum tuh hanya 2 menit Pak. Nggak sembarangan. Jadi dia bukan sekedar ilmuwan, dia betul-betul secara filosofis paham what quantum mechanics is ya. Mathematically dia sangat paham, experimentally sangat paham, dan filosofis ya, kayaknya dia seorang sangat humanis juga ya, sehingga popularitasnya paling tinggi itu di antara ketiga pemenang Nobel itu sekarang. Kalau Bapak cek di YouTube tuh, wah Alain Aspect tuh luar biasa ya. Dan dia mengatakan more subtle than what Bohr said ya. Ini lebih lembut. Bahasa dia pun sopan, lebih lembut ya, more subtle. Kalau bahasa Pak Angger ini ada pertanyaan ontologis. Ya. Kalau pertanyaan ontologis, ini artinya mekanika kuantum ini paradigmanya sedang di-challenge ini.